man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid-din, muttafaqun alaih. Barang siapa yang dipahamkan akan agamanya, berarti dia adalah orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Mari kita awali majelis ilmu ini dengan baca doa talabul ilmi bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Baik, alhamdulillah, insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang kelanjutan dari kemuliaan ilmu atas harta. Ya, kemuliaan ilmu atas harta. Kemarin kita sudah bahas sampai poin atau nomor yang ketiga, ya. Ilmu adalah warisannya para nabi, sedangkan harta warisannya para raja dan orang-orang kaya. Yang kedua, ilmu menjaga pemiliknya, dan sebaliknya pemilik harta menjaga harta. Yang ketiga kemarin, ilmu penguasa atas harta, sedangkan harta tidak berkuasa atas ilmu. Ya, maka ini poin-poin yang memuliakan ilmu, artinya kemuliaan ilmu atas harta. Sekarang kita lanjut poin yang keempat, yaitu ya, harta bisa habis dengan sebab dibelanjakan. Ya, harta itu bisa habis dengan sebab digunakan, dipakai, dan dibelanjakan. Sedangkan ilmu justru bertambah dengan diajarkan dan diamalkan. Ya, ilmu akan bertambah dengan diajarkan kepada orang lain, terus ngajar diajarkan, kemudian diamalkan oleh kita. Maka ilmu akan bertambah. Ya. Maka harta bisa habis. Namanya sebanyak apapun harta, kalau dipakai terus, digunakan, dibelanjakan, itu apa? Habis. Ya, habis. Ya, lihatlah orang-orang dulu, ya, punya tanah lebar-lebar, luas-luas, ya, punya tanah itu luas-luas. Tapi ketika meninggal diwariskan kepada anaknya tanahnya, dibagi lagi. Yang tadinya 1 hektar punya anak 4, dibagi 4. Anak 4 ini punya anak lagi, meninggal, diwariskan lagi kepada anaknya. Terus lama-lama Pak menjadi sedikit apa banyak? Sedikit. Ya. Itu kalau orang cerdas mungkin bisa investasi, bisa untuk dagang, terusnya bisnis, mungkin bisa berkembang, gitu ya. Tapi kalau tidak ada pengembangannya, lama-lama habis. Nah, ini harta, ya. Harta dicari terus, habis. Itunya. Kecuali bagi orang yang berilmu tadi, punya ilmu, hartanya digunakan untuk ketaatan, berkembang, jadi pahala, hartanya berkah. Itu kecuali harta yang dimanfaatkan oleh orang solih. Tapi kalau harta dipakai untuk orang-orang yang tidak soleh, tidak tahu ilmu agama, maka apa? Hartanya tadi habis untuk beli makanan, beli mobil, beli kemewahan dan seterusnya, habis. Ya, itu. Makanya harta bisa habis dengan disebabkan dibelanjakan. Sebanyak apapun harta itu. Ya. Sebanyak apapun harta tersebut. Sedangkan ilmu justru bertambah. Dengan apa? Dengan diajarkannya ilmu kepada orang lain dan diamalkan. Kalau kita mengajarkan ilmu, semakin ditambah ilmu kita.
Ya. Bukan malah habis. Kalau uang kan kita punya 100, ya. 100.000 buat beli bakso 15.000, tinggal berapa? 75.000. Iya, apa tinggal 85.000 misalkan. Kemudian dibuat beli apa lagi? Berkurang. Lama-lama jadi apa? Habis. Tapi kalau ilmu diajarkan, malah apa? Semakin ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin ditambah, bukannya malah habis, tapi apa? Semakin ditambahkan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Niscaya Allah Subhanahu wa taala pasti akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman, menambah, dan orang-orang yang diberi ilmu dengan ditambahkan beberapa derajat. Loh, ditambahkan oleh Allah. Dengan ilmunya ditambahkan derajat kemuliaan plus ditambahkan ilmunya. Ya, ketika seorang mengajarkan ilmu, mengamalkan ilmu, dimuliakan derajatnya oleh Allah, ditambahkan derajatnya. Kemudian apa? Ditambahkan pula keilmuannya, kepemahamannya tentang agama Allah, ya. Jadi yang keempat ya, harta bisa habis, sedangkan dengan dibelanjakan, adapun ilmu justru semakin bertambah ketika diajarkan dan diamalkan, ya. Makanya kalau punya ilmu tuh jangan pelit. Ajarkan, paham? Ajarkan. Kasih tahu kepada orang lain. Kemudian yang kelima, ini ya, pemilik harta jika telah meninggal dunia, ia berpisah dengan hartanya. Ya enggak? Orang kalau sudah meninggal dunia, mobilnya dibawa enggak? Emasnya dibawa enggak ke kuburan? Enggak dibawa. Ya, bajunya yang mahal-mahal misalkan yang bermerek itu ya, tidak dibawa. Uangnya nggak dibawa, perangkasnya tidak dibawa. Itu artinya apa? Pemilik harta ketika dia meninggal dunia berpisah dengan hartanya, berpisah, nggak bawa mobilnya, nggak bawa emasnya, nggak bawa uangnya, nggak bawa rumahnya, berpisah, berpisah. Tapi apa sebaliknya? Sedangkan ilmu agama ini, ketika seseorang berilmu agama, ilmunya akan mengiringinya, menemaninya masuk ke dalam kubur bersama pemiliknya. Gitu ya. Ini perbedaannya nih. Ya. Kalau orang yang berilmu agama, ilmunya akan menemani di dunia kemanapun, memberikan petunjuk, oh ini halal, silakan diambil. Oh ini haram, jangan diambil. Oh ini baik, silakan kerjakan. Oh ini buruk, jangan dikerjakan. Ilmu menuntun kita di dunia. Dan ilmu agama, ketika dia orang berilmu, maka apa? Akan menemani dan menyertainya masuk ke dalam kubur. Dan apa? Insya Allah ketika ilmunya diamalkan di dunia, akan memudahkan, meringankan kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kubur. Oh, ini ya. Itu. Makanya ya, ilmu yang bermanfaat. Ini ya. Adapun harta ketika sudah meninggal dunia berpisah. Ya, berpisah. Mobilnya tidak bisa dibawa ke akhirat, ya. Hartanya, uangnya, tanahnya, sawahnya, rumahnya dan seterusnya, jabatannya yang jadi direktur, yang jadi ya apa saja. Tidak bisa jabatannya dibawa ke akhirat. Ditanya oleh malaikat mungkar nakir, ditanya oleh malaikat kubur, siapa kamu? Saya direktur, saya presiden, saya dulu raja. Nggak ada, itu sudah, nggak ditanya. Siapa kamu? Yang penting, siapa Tuhanmu? Jawab, harus bisa jawab. Ya, siapa nabimu? Apa agamamu? Nggak peduli yang ditanya itu dulunya mantan presiden ataukah masih bupati dan enggak peduli. Ya, itu artinya apa? Jabatan nggak dibawa mati, dunia tidak dibawa mati, harta benda. Tapi kalau ilmu akan menemani pemiliknya masuk ke dalam dan meringankan, memudahkan untuk menjawab pertanyaanku kubur insyaallah. Kemudian yang keenam, ya nih, kemuliaan ilmu atas harta, kemuliaan ilmu agama atas harta.
Harta bisa didapatkan oleh siapa saja. Kalau harta bisa didapatkan oleh siapa saja, baik orang yang beriman maupun orang orang solih, orang jahat, orang yang taat dan orang yang maksi, semuanya bisa dapat duit, semua bisa dapat harta, semua bisa mendapatkan jabatan, pangkat, ya. Orang beriman, orang kafir, orang solih, orang jahat, orang taat, orang bermaksiat, semuanya dapat. Kalau untuk urusan harta. Sedangkan ilmu agama, ilmu yang bermanfaat, hanya didapatkan oleh orang yang beriman saja. Yang rajin, istiqomah. Ini ilmu agama. Ilmu agama. Nabi SAW mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, muttafaqun alaih. Barang siapa yang dipahamkan akan agamanya, berarti dia adalah orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita nih belajar ilmu agama, kok paham, cepat paham, diringankan untuk mendatangi majelis ilmu. Kita diringankan untuk beribadah kepada Allah. Kita rasanya ringan untuk sholat, ringan untuk bersedekah, ringan untuk beribadah kepada Allah, ringan menghadiri majelis ilmu, paham terhadap ilmu agama. Maka apa? Itu tanda Allah menginginkan kebaikan untukmu, untuk kita. Tapi sebaliknya, mendatangi majelis ilmu berat sekali. Mendatangi sholat berjamaah merasa beban dan berat. Berinfak, bersedekah rasanya beban dan berat. Ya, duduk di majelis ilmu rasanya beban dan berat. Maka apa? Dan sulit untuk memahami ilmu agama, berarti apa? Allah belum menghendaki kebaikan untuknya dunia akhirat. Kenapa? Karena hatinya masih terkotori dengan kotoran-kotoran duniawi. Sibuk dengan dagangan, kalau saya ini ya nggak untung gimana dan seterusnya. Loh, makanya apa? Ya, kita orang beriman, ya, itu ya konsisten istiqomah. Makanya apa? Ilmu agama hanya didapatkan oleh orang-orang beriman saja yang istiqomah, Karena tidak setiap orang beriman tuh rajin nuntut ilmu, ya enggak? Ada yang malas. Maka orang yang beriman yang istiqomah beribadah kepada Allah dan dia rajin mendatangi majelis ilmu. Ya, ini. Maka ini beberapa poin dari ya kemuliaan ilmu atas harta. Tadi yang keempat apa? Harta bisa habis dengan dibelanja. Sebanyak apapun harta, kalau digunakan terus dibelanjakan untuk kebutuhan, beli habis. Sedangkan ilmu ketika diajarkan, diamalkan, maka apa? Akan semakin bertambah. Kemudian yang kelima, pemilik harta ketika meninggal dunia berpisah dengan hartanya. Mobilnya tidak dibawa mati, tidak dibawa ke kuburan, ya, hartanya, uangnya, tanahnya, jabatannya tidak masuk ke alam kubur, tidak bisa. Tapi ketika ilmu agama, orang yang berilmu agama, ilmunya mengiringinya, menemaninya masuk ke dalam alam kubur dan memudahkan, meringankan untuk bisa menjawab pertanyaan kubur. Kemudian yang keenam, harta bisa didapatkan oleh siapa saja. Yang kafir, yang beriman, semuanya bisa dapat harta, dapat duit. Orang yang soleh, yang taat, dapat duit. Yang maksiat, yang jahat juga bisa dapat duit. Harta. Kenapa? Dibagi rata. Tapi kalau ilmu agama, Allah hanya berikan kepada orang-orang yang lagi istiqomah, bukan hanya orang beriman saja, tapi istiqomah dalam keimanannya. Karena orang yang beriman istiqomah, dia insya Allah rajin dalam menuntut ilmu agama. Paham ya? Sampai sini dulu, insya Allah kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Ya, kemuliaan ilmu atas harta. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.